Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi yakni Sistem Informasi Manajemen Data Aset berbasis web. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di video demo kali ini yakni demo mengenai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data Aset berbasis web. Oke, jadi di demo kali ini saya akan mendemokannya di localhost ya. Untuk itu di sini saya memerlukan sebuah paket XAMPP Control Panel sebagai lokal hostnya ya, sebagai lokal hostnya. Nah, kemudian di sini ada dua modul yang harus saya run ya, modul Apache dan MySQL nya sudah saya run, yang sudah menampilkan portnya masing-masing ya. Nah, kemudian cara mengaksesnya kita buka web browser, bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Google Chrome ataupun yang lainnya, tapi saya sarankan menggunakan Google Chrome ya. Kemudian kita ketikkan localhost slash nama aplikasinya ya. Untuk posisi atau letak aplikasinya ada di local disk C di folder XAMPP dalam folder htdocs. Nah, kemudian foldernya dengan nama, nah ini ya, simda ya, simda, kita ketikkan nama simda. Nah, kemudian akan tampil halaman login ya. Jadi setiap user harus login terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian untuk struktur database-nya. Untuk struktur database-nya kita lihat. Untuk struktur database-nya ada di bagian di sini ya. Kita lihat, cek dulu struktur database-nya yang ada di config. Kita cek nama database-nya ya. Oke, kita ceknya di sini aja ya, di database. Nah, database-nya dengan nama aset ya, dengan nama aset. Kita cek di sini database dengan nama aset ya, ini. Nah, ini database-nya. Di database ini terdiri dari 7 tabel, ada tabel admin, tabel aset, tabel denda, tabel kategori, tabel kualitas, dan tabel lokasi, serta yang terakhir ada tabel peminjaman ya. Kita langsung login ya. Kita bisa login menggunakan username admin ya. Kita login. Nah, ini adalah halaman dashboard atau halaman beranda ketika si user sudah berhasil login ke dalam sistemnya ya. Nah, di halaman dashboard ini terdiri dari beberapa informasi, ada jumlah data lokasi, jumlah data aset, jumlah data peminjaman, jumlah jumlah data denda, ada juga jumlah data admin, dan yang terakhir ada jumlah pengembalian hari ini ya. Kemudian di bawahnya ada kalender yang sedang berjalan ya. Baik, berikutnya di bagian sebelah kiri ini ada beberapa menu ya. Pertama ada menu data aset ya. Nah, menu data aset ini bisa kita tambahkan ya. Kemudian di sini ada menu, ada tombol ya, ada tombol cetak QR aset ya. Nah, kita pilih terlebih dahulu ya, asetnya mau ditampilkan QR-nya ya, mau dicetak ya. Nah, akan tercetak seperti ini ya. Oke, kita kembali. Kita bisa menambahkan data asetnya ya, dengan nama aset apa gitu ya. Di sini contohnya ya, ada kode KA357 dengan nama aset komputer, kategori elektronik, kualitasnya apa, bekas, misalnya lokasinya ada di mana,
Kemudian faktur pembelian, harga pembeliannya ya, misalnya kita tambahkan nih. Untuk kode asetnya ini udah otomatis ya, biasanya udah otomatis. Kemudian nama asetnya misalnya printer Canon, misalnya seperti ini ya. Kategorinya apa? Elektronik misalnya ya. Kualitasnya bekas misalnya. Asetnya di mana? Di lantai 1. Nah, kemudian untuk kategori kualitas dan lokasi aset ini bisa kita tambahkan ya nanti di menu selanjutnya ya. Kemudian nomor fakturnya misalnya seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, seperti ini contoh aja ya. Kemudian harga pembelian. Harga pembeliannya berapa? Misalnya 350. Nah, kemudian tokonya apa ya? Nama tokonya misalnya toko Cahaya Komputer. Kemudian foto barang, ini kita bisa ngambil foto dari komputer kita ya, misalnya foto apa gitu ya, contoh ini ya. Kemudian kita simpan. Kesalahan dalam mengupload gambar ya, jadi gambarnya itu harus harus ada ukuran tertentu ya. Ya, intinya seperti itu cara menambahkan data aset. Kemudian ada data peminjaman ya. Di sini kita bisa cetak bukti peminjaman. Kita pilih asetnya terlebih dahulu, kita bisa cetak. Nah, seperti ini ya, akan tampil ya. Nah, surat peminjaman aset akan tertera tanggalnya. Kemudian di sini akan tampil rinciannya, nama peminjam, alamat, nomor HP dan lain sebagainya ya. Ini bisa kita print atau kita bisa cetak ya. Next, berikutnya di bagian data denda ya. Data denda ini akan menampilkan dendanya ya. Ini dendanya Rp810.000 ya. Kode aset 357. Tanggal pengembaliannya 5 April ya, 5 April. Sedangkan di sini tanggal peminjamannya ya. Ini tanggal peminjamannya tanggal 2 April, sedangkan dia harus dikembalikan tanggal 3, jadi hanya 1 hari ya. Nah, di sini statusnya ada ya, belum dikembalikan. Ini juga bisa kita edit ya. Kita bisa edit, kita bisa lihat detailnya, kemudian kita bisa update statusnya ya, ubah status. Nah, maka di sini tulisannya akan berubah ya, statusnya akan berubah, sudah dikembalikan. Selanjutnya ini ada data kategori ya, data kategori. Misalnya kita bisa tambahkan ya, kategorinya apa? Misalnya kategorinya adalah misalnya alat rumah tangga ya. Ini ya, simpan. Oke, akan otomatis tersimpan ya kategori baru tadi dengan kode KT438 ya. Ini juga bisa kita edit dan kita bisa hapus sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi misalnya ada kategori yang sudah tidak berlaku, bisa kita hapus ya. Next, berikutnya ada di menu data kualitas ya. Ini juga sama, bisa kita tambahkan. Ini kualitasnya masih ada 2, ada bekas dan baru ya. Misalnya kita mau tambahkan kodenya semi baru ya, jadi semi baru. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan semi baru ya, data kualitas yang baru dengan kode KL29. Next, berikutnya ada di data lokasi aset ya. Ini lantai 1 ya. Ini kita bisa tambahkan kodenya, nama lokasinya di mana ya. Misalnya lantai 2, ruangan ruang 2A misalnya ya. Simpan. Next, berhasil. Ini sudah berhasil kita simpan untuk data
lokasi aset ya yang baru ya. Nah kemudian kode ini yang pertama ini nggak muncul, kita bisa edit ya, kita tambahkan. Nah ini sementara di sini nggak bisa, kita sudah nonaktifkan. Next berikutnya di data admin ya, data admin ini baru satu, yakni admin itu sendiri. Bisa ditambahkan admin yang lain ya, misalnya ini kode adminnya ya, kemudian jabatannya sebagai apa, ini kepala dinas, username-nya misalnya Kadin ya, passwordnya Kadin. Kemudian kita bisa simpan. Oke ya, ini data user atau data admin baru sudah berhasil di inputkan ya, dengan kode AD665, jabatannya sebagai kepala dinas, username-nya Kadin ya. Ini juga bisa kita edit dan kita hapus ya. Nah itu ya, jadi mungkin itu saja untuk demo singkat mengenai aplikasi sistem informasi manajemen data aset daerah ya, berbasis web. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial dan video demo berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.